Menjadi pesepak bola profesional bisa memberi manfaat dalam hal keuangan. Gaji besar yang didapat atlet si kulit bundar terbilang besar untuk ukuran Indonesia. Tapi, beberapa aktor lapangan hijau tanah air memutuskan untuk banting setir. Mulai dari artis hingga petugas keamanan. Sepak bola memang menjadi lahan yang potensial untuk menambah pundi-pundi harta. Kontrak bernilai puluhan juta, ratusan hingga miliar rupiah tentunya sangat menggiurkan. Tidak heran, banyak orang yang bercita-cita menjadi pesepak bola terlepas awalnya merupakan hobi semata. Namun demikian, jalan panjang mesti dilewati untuk menjadi seorang profesional. Modal bakat saja belum tentu menentukan masa depannya di ranah sepak bola. Kerja keras tanpa disertai bakat dan potensi terpendam juga tak lantas bisa membuat seseorang bisa menjadi pesepak bola profesional. Tidak sedikit pesepak bola memutuskan untuk banting setir menekuni karir lain yang jauh dari profesi awalnya. Berikut edan bola sudah merangkum 6 pesepak bola Indonesia yang menjadi artis, supir, ojek online, hingga peternak lele. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Lalu aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar sepak bola Indonesia. 1. Iko Uwais. Mungkin tak ada yang menyangka Iko Uwais dulunya adalah seorang pesepak bola. Pemain film The Raid itu tercatat pernah membela klub divisi 2 Indonesia, Persija Tim Solo FC. Iko Uwais dikenal sebagai aktor dan juga atlet olahraga pencak silat. Namun ternyata, ia juga pernah menjadi pemain sepak bola profesional. Dulu sempat di Persija Tim, terus degradasi, ungkap Iko Uwais. Namun nasib berkata lain, klub yang dibela oleh Iko Uwais rupanya tidak terlalu cemerlang di Liga Indonesia. Persija Tim pun harus terdegradasi bahkan mengalami kebangkrutan. Akan tetapi, justru karir pribadi Iko semakin menanjak. Bahkan Iko Uwais masuk dalam film Star Wars The Force Awakens. Waktu itu klubnya bangkrut. Ya, sudah lari ke akting, tutup Iko Uwais. Bukan hanya itu, Iko Uwais juga pernah ikut sekolah sepak bola di Bina Taruna sejak usia 13 tahun. 2. Rifki Al-Habsyi. Buat para pecinta film televisi FTV, Suara Hati Istri, tentu sudah tidak asing lagi dengan wajah Rifki Al-Habsyi. Ya, sosoknya kerap mengisi peran antagonis sebagai suami yang jahat dan akhirnya bertaubat. Totalitas aktingnya bikin banyak penonton kesal dengan perannya. Tak banyak yang tahu, jika sebelum terkenal sebagai artis, Rifki Al-Habsyi ternyata merupakan pemain sepak bola profesional yang bermain di beberapa klub terkenal di Indonesia. Rifki merupakan mantan pesepak bola yang banting setir ke dunia artis. Rifki pernah merumput bersama Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Persikabo Bogor, dan PSIM Yogyakarta. 3. Syamsir Alam. Pesepak bola ganteng asal Kabupaten Agam ini sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia. Padahal, kiprah Syamsir Alam di sepak bola tak buruk-buruk amat. Mantan penyerang timnas U23 itu pernah menjadi bintang untuk timnas Indonesia U15. Kemudian sempat juga merumput bersama DC United, Sriwijaya FC, Penarol, Pelita Bandung Raya, dan sebagainya. Namun kini Syamsir Alam sudah comeback ke dunia sepak bola dengan bergabung bersama klub yang diakuisisi oleh Raffi Ahmad yakni Rans Cilegon FC. 4. Wahyu Wijiastanto. Wahyu Wijiastanto merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah menjabat ban kapten timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek, ia memutuskan untuk gantung sepatu dan menekuni kesibukan baru sebagai peternak lele. Dalam suatu kesempatan, Wahyu Wijiastanto menuturkan bisa mengantongi sedikitnya 10 juta rupiah 2 pekan sekali. 5. Anang Ma'ruf. Ketika masih berstatus sebagai pemain sepak bola, Anang Ma'ruf sudah mendapatkan segalanya, mulai dari trofi juara bersama klub yang dibelanya di Liga Indonesia, status sebagai pemain timnas Indonesia, dan tentunya popularitas. Berbagai kesuksesan itu sejatinya bisa membuat kehidupannya tetap berjalan baik setelah memutuskan gantung sepatu pada tahun 2013. Layaknya mantan pemain sepak bola, Anang Ma'ruf juga ingin berbagi ilmu dengan pemain muda yang bermimpi mengikuti jejaknya. Itulah mengapa ia menerima tawaran melatih di sebuah sekolah sepak bola yang ditangani seniornya di Persebaya, Ibnu Grahan. Selain itu,
Anang Ma'ruf juga mencoba berinvestasi dengan sebuah usaha di Bali. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Investasi itu gagal, dan parahnya, tabungan selama berkarir di sepak bola pun ludes. Padahal Anang Ma'ruf harus menghidupi istri dan kedua anaknya. Pada momen itulah, nama Anang sontak menjadi pembicaraan publik sepak bola tanah air pada 2015. Berawal dari keputusannya memilih pekerjaan sebagai pengemudi Gojek, sebuah perusahaan ojek online, saya tidak pernah merasa malu. Bagi saya, ini adalah bagian dari perjalanan hidup, kenang Anang Ma'ruf di channel YouTube Pinggir Lapangan. Status Anang Ma'ruf sebagai tukang ojek sekaligus pelatih SSB mendapatkan perhatian dari orang nomor satu di Surabaya ketika itu, Tri Risma Harini. Anang pun ditarik menjadi staf di bidang olahraga dan prestasi di Spora Surabaya yang bertugas mengawasi aset olahraga Pemkot Surabaya, termasuk dengan Gelora 10 November yang dulu sangat akrab dengannya ketika menjadi pemain Persebaya. Tidak hanya dari Pemkot Surabaya, komunitas sepak bola, khususnya mantan rekan di lapangan hijau, turut bersimpati terhadap Anang Ma'ruf yang dikenal bersahaja. Rekannya di PSSI Primavera, Yayan Tumena menyarankan untuk mengambil lisensi kepelatihan. Sebagai mantan pemain timnas Indonesia, Anang mendapat prioritas khusus untuk mendapatkan lisensi kepelatihan CAFC. Lisensi ini yang menjadi modal Anang Ma'ruf menangani Bayangkara FC U16. Prestasi terbaik tim yang ditangani Anang menembus final Elite Pro Academy U16 2019. Sayang, Bayangkara U16 gagal meraih trofi juara setelah ditekuk Tira Persikabo U16 dengan skor 1-2. Sebagai mantan pemain yang kemudian melegenda bersama Persebaya, Anang Ma'ruf tidak sungkan mengungkap keinginannya menjadi bagian dari staf kepelatihan Bajul Ijo. Keinginan itu pasti ada. Saya pikir itu hal yang lumrah. Tapi, sejujurnya saya tidak mau banyak berharap, pungkas Anang. Yang terakhir ada nama Alexander Pulalo. Satu lagi pemain yang dikenal akan kecepatannya yakni Alexander Pulalo. Pemain timnas Indonesia, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Arema Malang ini diketahui menjadi sopir di salah satu perusahaan broadcasting ternama di Indonesia. Nasib kurang beruntung diterima pemain asal Papua tersebut. Usai pensiun, Alexander Pulalo mengalami kesulitan ekonomi hingga pekerjaan sebagai sopir pun dijalani. Penulis sendiri beberapa kali pernah bermain futsal bersama Alexander Pulalo di tengah kesibukannya sebagai sopir mengantar untuk karyawan perusahaan televisi swasta tersebut. Kabar terakhir menyebutkan kalau Alexander Pulalo kini sibuk melatih di sebuah sekolah sepak bola di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat.